Nedapang jihad pangraksa para ahli seni sejak ngakuat larangatan titis waris ini hakiki ngembatkeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan. Selamat datang di Penyair Malam Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya doakan agar selalu sehat, mudah rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku psikologis seseorang. Perilaku yang cenderung mengarah pada posisi di mana kita sebagai manusia butuh untuk disukai dan dicintai orang lain. Dengan langkah yang tepat dan masuk akal. Simak dan tonton video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Hampir setiap orang ingin disukai. Namun sayangnya, beberapa di antara mereka tidak mengetahui cara paling efektif untuk membuat orang lain tertarik. Sebetulnya banyak cara yang tepat dan dapat ditempuh agar orang-orang bersimpati dan tertarik kepada kita. Beberapa di antaranya adalah dengan penampilan dan kepribadian yang menjulang tinggi, atau juga beberapa orang yang berkunjung ke klinik-klinik seperti perdukunan atau ahli psikologis. Tips mencuri perhatian dengan gaya berbusana yang menawan atau berkunjung ke orang-orang ahli supranatural tentu sudah banyak dibahas di berbagai situs. Oleh karenanya, kali ini kita akan membahas cara jitu untuk menunjukkan kepribadian yang menarik melalui cara berkomunikasi. Berikut adalah 5 strategi yang dapat dipraktikkan yang dilansir dari situs Bright Side. 1. Diskusikan tentang lingkungan sekitar. Pembicaraan dapat dimulai dengan membahas hal-hal yang berbeda di sekitar kita. Cukup dengan memilih salah satu barang tertentu dan menjadikannya sebagai topik pembicaraan. Agar lebih efektif, dapat dengan menambahkan sedikit pengetahuan yang dimiliki terkait topik itu sendiri. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan, "Wah, bukunya bagus. Sudah membaca buku berjudul XYZ yang ditulis oleh penulis yang sama?" Tidak harus berpembicaraan berat. Kita juga bisa memulai pembicaraan dengan hal-hal sepele. Misalnya, pernyataan sederhana tentang makanan yang tengah disantap. Meskipun demikian, kita tidak perlu menjadi orang yang serba tahu dan ingin terlihat pintar. Menurut salah satu artikel di majalah mingguan Amerika Serikat, Time, kadang menjadi penting untuk mengakui bahwa kita benar-benar tidak tahu terkait suatu hal. Dengan demikian, kita tidak akan terlihat sebagai sosok angkuh yang ambisius dan sombong. Kedua, hindari topik sensitif atau hal-hal yang bersifat pribadi. Mulailah pembicaraan dengan topik-topik ringan dan umum. Misalnya tentang cuaca. Dengan membahas hal ringan namun pernyataan-pernyataan yang tepat dan cerdas.
percakapan itu akan meninggalkan kesan yang dalam. Dalam awal perkenalan, hindari topik-topik yang bersifat pribadi. Hal itu untuk menghindari hal sensitif yang tidak ingin dibahas oleh lawan bicara. Jaga agar percakapan tetap sopan, ringan, dan sederhana. Selain itu, untuk menanyakan hal tertentu, gunakan pertanyaan terbuka yang bertujuan mengetahui jawaban sebenarnya dari lawan bicara, bukan jawaban yang kita arahkan, misalnya dengan menggunakan gaya pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ketiga, selipkan humor. Istilah humor connect people seolah memang benar adanya. Hal itu dikarenakan hampir semua orang di dunia tidak bisa menahan tertawa untuk hal-hal yang dianggap lucu. Oleh karenanya, kemampuan kita untuk menciptakan humor adalah sebuah investasi besar. Meskipun demikian, buatlah humor yang positif. Maksudnya, hindari humor yang membahas hal-hal negatif atau dengan menggunakan istilah kasar. Yang keempat, minta tolonglah untuk hal kecil. Pada dasarnya setiap orang ingin merasa penting, dibutuhkan, dan diandalkan. Secara psikologis, ketika meminta tolong kepada orang lain, kita tengah memberikan kesempatan agar dia merasa menjadi dominan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jangan meminta tolong hal besar. Cukup hal kecil saja yang sekiranya dapat dilakukan dengan mudah. Selain meminta tolong, kita juga harus bersedia untuk dimintai tolong. Bahkan, akan lebih baik jika menawarkan bantuan secara psikologis. Ketika kita menawarkan bantuan adalah sama saja dengan mengesampingkan egois kita sendiri. Menurut majalah Time, semakin banyak orang yang dibantu dengan tulus, akan semakin banyak orang yang menyukai kita. Kelima, perhatikan hal kecil. Jika sebelumnya dibahas hal-hal umum untuk mengawali percakapan, kali ini ada strategi ampuh yang dapat dilakukan jika telah berhasil menjadi lebih dekat. Perhatikan hal-hal kecil yang biasanya tidak diperhatikan oleh orang umum. Kemudian, tanyakan pada lawan bicara. Hal itu akan membuktikan bahwa kita benar-benar memberikan perhatian lebih. Misalnya, biasanya parfum Anda adalah ABC. Itu enak. Dan sekarang XYZ. Saya suka. Dari mana Anda mendapatkannya? Contoh perhatian seperti itu tentunya akan membuat seseorang menjadi senang dan menyukai Anda. Selamat mencoba. Tentu ku dengar tambah senyum sedikit. Apa sih susahnya? Malah semakin